لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Ya, kita mulai saja ya. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum menjama sholat Jumat dengan sholat asar. Ini satu tema yang sudah jadi kontroversi, sudah ratusan tahun lamanya. Nah, nanti di makalah ini akan dibahas sebenarnya boleh tidak sholat Jumat dijama dengan sholat asar. Memang bukan untuk ibu-ibu, ya ibu-ibu mah mau jemaah. Tapi kan ibu punya suami, yang punya suami, punya anak laki-laki, ya punya saudara laki-laki. Ya walaupun ini untuk laki-laki tidak salah kan kalau ibu tahu. Ya. Nah sebelum ke makalah begini Pak Bu, mempelajari Quran hadis ya. Kita mau mempelajari bab apa saja. Kalau Quran mau surat apa, ayat berapa, membahas apa saja, mau Quran hadis maka. Ya. Intinya belajar Quran hadis mah Bu, belajar apa saja di surga. Bagaimana supaya kita terhindar dari neraka dan masuk surga. Ya. Ayo di Quran hadis belajar apa yang tidak di surga, sok belajar apa? Mau belajar urusan akidah, mau belajar urusan ibadah, termasuk urusan muamalah. Ya, jadi intinya bagaimana supaya kita hidup selamat dan terhindar dari maksiat. Nah, sebelum ke makalah, mukadimah dulu ya. Begini. Nanti ada yang wajib sholat Jumat. Wajib sholat Jumat. Ada yang wajib sholat zuhur. Yang wajib sholat Jumat itu laki-laki. Kedua, dewasa atau baligh ya. Ketiga, sehat. Keempat, merdeka. Ya. Artinya bukan hamba sahaya. Yang kelima, mukim, berada di tempat sendiri. Sedangkan yang sholat duhur di hari Jumat ya, wanita, dua, anak kecil. Anak kecil boleh ikut Jumatan? Nah, begini ya. Kalau ibu punya anak cucu yang masih kecil, boleh Jumatan tapi yang bisa diam. Lamun di Macina lulumpatan, saya sarankan jangan. Ya, lulumpatan begitu. Karena hotiban ker sholat bertok gelingannya. Saya kalau lihat anak lompatan juga hayang neke we. Arerek di teke bapana preman can pensiun. Ulah ya. Apalagi yang masih ngompol di mana saja, tidak pakai bumper, aya lamun ke cewek riweuh sararea. Ya, boleh anak kecil laki-laki
Jumatan kan dalam proses pembelajaran ini supaya di saat dewasa biasa, tapi yang bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk, sudah sholat duhur saja. Hargai bapak-bapak yang ingin menikmati hikmatnya sholat berjamaah. Jumat, karena Jumat mah aturannya ketat. Nyo kesik we, nuju jumaahan, imam sedang khutbah, nyo kesik we. Itu sudah hancur pahala Jumat. Hancur. Nyo kesik. Kamu nyo HP mau WhatsAppan, Kakao Talk, WeChat, lain BB. Eta naon nyo HP ieu nu meuli pulsa sana kagok. Cing atuh nu meuli pulsa keur jumaahan. Tapi kalau imam belum naik mimbar boleh sih. Tapi kalau sudah naik mimbar, ini aturannya super ketat. Kieu Bu, kieu. Itu sudah hancur pahalanya. Jumatannya sah, tapi dia tidak dapat pahala apa-apa. Ku hadis disebutna lago. Kumaha lamun kenceleng? Kenceleng. Kalau saran dari saya, ulah diedarkeun. Simpen we. Kalau pintu masjidnya ada 3, nah dilawang we. Insya Allah tidak akan berkurang. Berkurangi saeutik. Da ari nunui. Kalau orang yang sudah niat infak kan bakal dicari kencelengnya. Ya, bakal dicari. Sebab saya kalau jadi khotib aya kenceleng ngaliwat komo nu gandeng gejering ngaganggu ya. Ya, nah kalau sebelum silakan. Ini kalau imam sedang berkhutbah, ya, ieu nyook keusik wae lagu, komo kenceleng di kieu. Kalau guru saya suka berani, kalau ada yang ngobrol, Pak pareman halah HP, begitu. Sayang cuman setengah jam kan Jumatan itu, cuman setengah jam. Ya usahakan Bu, ibu yang punya anak laki-laki, yang punya suami, bagusnya sebelum imam naik mimbar sudah di masjid. Ya, sebab kan yang datang paling pertama pahalanya tahu apa pahalanya? Sama dengan kurban unta. Level kedua kurban sapi, ketiga kambing, keempat ayam, kelima telurnya, kagenep tai kotokna. Tuh ketang tuh aya tai kotokna mah sampai telur. Kalau imam sudah naik mimbar, catatan itu ditutup. Yang datang ke Jumatan imam sudah naik mimbar, teu meunang nog acan. Itu hadis. Terus lah kan ide ya. Jadi yang wajib sholat duhur wanita, anak kecil, yang sakit, maaf, yang sakit, yang sudah repot, jangan memaksakan. Anu digotong Bu sudah begini, digotong kan jumaahan. Artinya sudah repot, sudah sholat duhur saja. Ya kalau masih bisa lah. Saya sakit tapi rada jag-jag, silakan. Imam didorong karena kursi roda, gerak tangan saja susah. Maksakan jumaahan apa jadi lebih baik? Tidak. Sholat duhur saja. Hari itu mah nyeri hati, jumaahan. Nyeri hati juga sholat lohor. Yang ketiga, siapa? Hamba sahaya. Tapi di kita sudah tidak ada ini. Ya. Nah, coba begini, bapak-bapak khususnya. Pak begini. Laki-laki, ya. Dewasa, sehat, merdeka. Ini yang 4. Tapi safar. Ya, mungkin ibu dengan menantu ibu, dengan putra ibu yang laki-laki, bapak safar hari Jumat mungkin, melewati waktu Jumat mungkin. Nah, kalau yang safar boleh milih, boleh Jumat, boleh sholat duhur. Bukan sholat Jumat jadi tidak wajib, bukan. Sholat Jumat wajib, sholat duhur juga wajib. Ngan boleh pilih, tidak boleh dua-duanya, tidak boleh ditinggalkan dua-duanya. Pilih salah satu. Sempat sholat Jumat, Jumatan. Tidak sempat sholat duhur saja.
Ya. Bapak pergi hari Jumat dari Bandung jam 11 mau ke Tasik. Berapa jam Bu Bandung Tasik? 4 jam. 4 jam. Di sana asar harus sudah sampai karena ada masalah yang penting. Kan kalau Jumatan dulu tidak akan keburu. Pergi saja. Bapak tidak usah ke Pak. Bu abi Jumatan dulanya antosan. Pak, jam asar harus sudah di sana. Kalau Jumatan dulu kan lumayan ada khutbah Jumat dan lain sebagainya. Nah, si Bapak tidak usah memaksakan, pergi saja. Kan tidak Jumatan, kan ada rukhsah duhur. Boleh, nanti ada dalilnya di sini. Ya. Nah, ini keringanan ini terasa sekali oleh orang-orang yang bekerja seperti jadi supir. Jadi supir bis mungkin narik muatan hari Jumat. Mungkin berangkat jam 10, jam 11, kadang-kadang setengah 12 berangkat tuh bagaimana Jumatan saya? Duh. Males. Pas bangun jam 1, hah, olah Jumatan tos bubar. Apa yang harus dilakukan? Nah, sholat duhur. Pan iya sholat duhur mah wanita, anak kecil yang sakit, hamba sahanya. Laki-laki, dewasa, sehat, merdeka, mukimah, wajib Jumat. Yang wajib Jumat tidak bisa duhur. Dengan alasan apapun. Kalau yang duhur mah itu kumaha atuh kalau ketiduran. Tidur jam setengah 11, bangun jam 1, mungkin tidak? Oh, mungkin sekali. Apa yang harus dilakukan? Sholat Jumat, sholat duhur. Sholat Jumat. Lamun bapak nu kieu tah bade sholat lohor kudu ditiung heula baru bisa. Kalau mau sholat lohor nyeri beuteung heula baru sakit. Atau sabar. Ini mah tidak. Laki-laki, dewasa, sehat, merdeka, mukim. Ketiduran apa? Ketiduran menjadi alasan untuk sholat duhur? Tidak. Jumat. Bagaimana caranya? Cari teman. Perlu diburuhan. Ya. Boleh jadi 2 kali? Boleh. Ya. Boleh sholat itu 2 kali dengan alasan karena menemani yang munfarid. Bapak bisa ketiduran. Aduh, ada yang teman kita atau putra bapak. Tadi Jumat baturan bapak Jumahan. Nah, apa angke deh ngobrol nama. Sope tidak usah dimaci di rumah pun bisa. Khutbah. Boleh. Masjid kan bukan syarat. Apa di G212 di lapangan. Khutbah. Terangkan saja ini. Innal hamdalillah dan seterusnya. Yang wajib Jumat, yang wajib sholat duhur. Ya kalau sapar boleh 2. Itu yang bisa disampaikan. Barokallah. Nanti khutbah kedua. Ya saya termasuk yang wajib sholat Jumat, tidak sholat duhur karena saya ketiduran. Makanya saya minta ditemani. Itu yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang-panjang teh. Nggak gitu mah mau di amplopan. Yang bapak yang biasa ngahotiban, ulah panjang-panjang. Nya panjang, nya ngayayay. Tuh kaharti, di kaharti kene teu diterangkeun. Justru saperak diterangkeun jadi teu kaharti. Cukuplah dari mulai adzan sampai beres sholat setengah jam cukup. Apalagi sekarang duhurnya jam 12 lebih. Apalagi Jumatannya di kantor-kantor. Sok di pabrik-pabrik lewat setengah jam juga. Amin. Amin. Itu teh lain ngaminan doa, maksudnya mah buruk. Abi emut Ustaz Syarif Sukandi. Beliau tentara. Beliau kalau ngahotiban Jumat pakai seragam tentara. Beliau kalau khutbah Jumat suka panjang. Kalau ada yang amin, saya sana biru amin-aminan saya. Nitah buru-buru sana KDW dipanjangkeun deui setengah jam. Beliau teh dina mimbar kieu da sieun atuh kita tentara panjang we Syarif Sukandi. Saya belum berani sampai begitu. Tapi kalau anak-anak ribut saya bisa. Coba anak yang ribut mohon dipisahkan. Dan boleh itu yang berhak itu imam. Kalau imam mah berhak.
Pak, bulan Pak, itu punten barangkali dipisahkan boleh. Tapi kalau yang mustami jamaah Jumat tidak boleh, itu baru dak pisahkan, jangan. Dengarkan saja. Cicing banget. Cara duduk saja jangan sembarangan. Jangan mendengarkan khutbah duduknya memeluk lutut begitu. Ini nggak boleh. Tidak haram tapi makruh. Ini habuan namanya, tidak boleh. Ya, tidak haram tapi makruh. Apalagi di sarung, jadi kolor deh. Bahaya. Bisa tanya, Oh iya, kalau kita mengucapkan amin kepada imam yang sedang khotbah di mana tuh? Ya, karena amin mah bagian daripada doa itu tidak apa-apa. Itu yang bisa disampaikan. Saya tutup dengan doa Robana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Amin. Kan ini mah nyambung. Nah, obrolan yang lagu itu yang tidak nyambung. Ngobrol, istighfar, astagfirullah, motif-motif di istighfar ya. Kalau amin mah kan ngadoakeun mengaminkan. Mudah-mudahan kita dapat dunia yang baik, akhirat yang baik. Amin, amin itu ya Allah kabulkanlah doa itu. Begitu. Boleh. Bagaimana kalau bersolawat, menjawab solawat, misalnya sallallahu alaihi wasallam, kalau imam baca Muhammad misalnya, ya. dalam khutbahnya kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Iya, itu juga nyambung. Nyambung juga ya. Itu juga nyambung. Karena kan ada keterangan. Bila dibaca disebut nama Nabi, ya, terus orang tidak baca sholawat pedit, ya, artinya ucapkan kapan saja. Yang tidak boleh mah ngobrol mau melalui langsung, melalui handphone, mau WhatsAppan mah begitu. Ya, geus beres deui khutbah, coba kan gitu. Artinya lila beureun WhatsAppannya gitu. Maksud yang tadi Ustaz ya, mengamin-aminkan itu bukan nyambung kepada doa. Tapi yang tadi ngaburu-buru ceritakan teh. itu yang buru-buru karena imamnya Ngaburu-buru mah lago iga tadikat panjang teuing amin. Eta mah kan lain ngaaminan doa, maksudna mah turun. Buru eta mah lago no eta. No eta mah lago. Nggak boleh itu. Ya, tapi kalau ngaaminan doa boleh. Ya. Pak, tanya Pak, Silakan. masalah duduk Pak. Kita kan banyak yang sakit sekarang. Jadi Lutut, kadang-kadang lutut. duduk itu nggak sempurna lah gitu. Jadi kadang-kadang udah gini kena asam Ya, urat apa gitu. kalau duduk terlentang begini tidak ada larangan. Bagi orang yang tidak bisa sila duduk seperti duduk antara dua sujud, saya hanya bisanya begini karena tidak kuat. Kalau dilipat silakan, rusuh tidak apa-apa. Rusuh. Apalagi kalau duduk saya berat, saya mah harus di kursi duduknya. DKM sediakan kursi, boleh. Tidak apa. Yang larangan mah tadi duduk dengan cara memeluk lutut. Apalagi imam sedang khutbah, punten. Itu no eta mah haram eta. Kata Nabi, yang menyibang-nyibang orang di saat imam sedang khutbah sama dia dengan menarik ususnya sendiri di neraka. Na'udzubillah dibidzalik. Hade begitu. Jumat mah acara yang sakral, penuh pahala, penuh kiparat, tapi yang benar melaksanakan. Nah, supaya nyambung ke sini, ini nyambungnya di sini begini. Bapak kalau sapat memilih sholat duhur, maka ada syariat jama dengan asar. Kalau mau boleh, bukan harus jama itu bukan. Kalau mau silahkan. Tapi kalau sholat memilih sholat Jumat tidak ada syariat jama. Begitu. Ini belum lama kan disidangkan di Ciganitri. Ya. Jadi menjama sholat Jumat dengan sholat asar itu tidak disyariatkan. Tegas sekali. Ya, nah nanti ini pakai bahasa saya. Artikel ini sudah ada sebelum ada sidang itu. Bahas ternyata kesimpulannya sama. Ya. Ayo kita baca makalahnya. Hukum menjama sholat Jumat dengan sholat asar. Menjama sholat pada waktu safar pernah. Saya katakan pernah karena Nabi tidak selamanya menjama. Pernah dilakukan Rasul. Tapi bukan merupakan syarat
juga rukun sholat, tapi merupakan rukhsah atau keringanan bagi umatnya. Begini ya, ini saya hapus dulu. Hukum itu Bu ada rukhsah. Ada yang tahu nggak sebalik dari rukhsah apa? Rukhsah apa? Rukhsah. Keringanan. Keringanan. Sebalik dari rukhsah ulah keberatan. Keberatan maka cai. Sebalik dari rukhsah ada yang tahu nggak? Bahasanya apa bahasa? Kalau tamah kosor tam. Kalau haram wajib. Begitu. Sunnah bid'ah. Kalau rukhsah, nah sebaliknya azimah. Azimah teh kalau bahasa saya hukum asal. Hukum asal sholat duhur kan 4 rakaat. Kan begitu? Kan kalau kita sekarang di sini, orang sini kalau mau sholat duhur 4 rakaat tidak ada pilihan. Nggak boleh, abdi nuju ceri cangkeng, sholat duhur teh sarakaat teh tidak bisa. Tapi kalau safar, nah baru dapat rukhsah. Tapi hukum azimah tidak hilang. Sekali lagi ya, sekali lagi. Ya, ini kalau di kuliahan S1 ini. Berapa kan S1, berapa S2. Ya. Jadi rukhsah itu keringanan. Ya. Kalau ada rukhsah pasti ada penyebab. Kalau ada rukhsah itu pasti ada sebab. Nah, sebalik dari rukhsah azimah, hukum asal. Contoh seperti sholat duhur, hukum asalnya 4 rakaat. Tidak ada pilihan di tempat sendiri, sakit separah apapun, sholat duhur mah opat. Waktunya harus duhur. Tidak boleh supados nyase di jamak we jeung subuh. Cerdas tatingan moal ditarima. Ya. Cerdas kan moal ditarima. Ya, dan ditarima mah bukan pakai kecerdasan tapi pakai aturan. Begitu. Nah, kalau ada safar, nah ini penyebab. Ya, kalau ada safar, maka ada hukum rukhsah. Nah, tapi hukum azimahnya tidak hilang. Ya. Jadi artinya dia tetap masih bisa sholat 4 rakaat, bisa ngambil yang rukhsah 2 rakaat. Begitu. Ada orang selama safar sholatnya biasa, dati ayat masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau ngambil yang rukhsah, begitu juga tidak bermasalah. Tinggal mana yang lebih baik. Lihat saja yang dilakukan Nabi yang mana. Kalau Nabi sholat, ya, kalau sholat sedang safar, yang 4, yang 2? Yang 2. Makanya para ulama sepakat ini afdol. Jadi bukan jamak kosor, bukan itu kan? Kosor saja dulu, kosor. Kalau yang kosor afdol. Nah sekarang jamak. Ya, hati-hati. Sepengetahuan saya, Nabi menjamak sholat. Kalau kosor makan, kalau kosor saja, sholat duhur di waktu duhur 2, sholat asar di waktu asar 2, sholat maghrib, isya, dan subuh kecuali maghrib ya, tidak boleh dikosor. Jadi sarakaat setengah. Ya salamna 3 parapat. Begitu. Hati-hati. Sholat kosor pada waktu safar tidak include dengan jamaknya. Apa itu include? Tidak paket, tidak langsung masuk dengan jamaknya. Di kita banyak yang pemahaman lamun kosor kudu jeung jamaknya. Ini di mana ini dasarnya? Nabi di Mina, sholat di Mina itu kosor saja. Sholat di Mina, Nabi kaping 8 kalau haji, kaping 8 tarwiyah, mabit di Mina. Itu Nabi kosor saja. Sholat duhur di waktu duhur, asar di waktu asar, begitu juga maghrib, isya, begitu juga subuh. Mengapa? Di Mina mah relatif santai. So, yang pernah haji di Mina kemana? Tidak kemana-mana.
Selama ibadah haji, Nabi dijamak hanya di 2 tempat, di Arafah dan Muzdalifah saja. Pakai saja. Mengapa di Arafah dijamak? Di Arafah itu waktunya cuma setengah hari. Dan dijamak takdim. Mengapa? Nanti setelah asar kan harus sudah siap-siap pergi bertolak menuju Muzdalifah. Emut kene ya, nu teu emut da teu acan angkat, sing tiasa arangkat. Ya, sing tiasa angkat. Yang punya rezeki sekarang dari sekarang daftarnya. Ibu bapak ditakdirkan makmur, anak-anak masih sekolah SMA, daftar dari sekarang. Kenapa disimpan? Oke. Kan menunggunya lama. Berapa Kabupaten Bandung berapa lama? 7. Berapa? Tuh begitu. Kalau sekarang usia 20 tahun daftar 35 tahun nanti. Dari sekarang. Tapi mudah-mudahan rencana mah kuota Indonesia, tapi ini wacana ya. Wacananya sampai 1 juta. 1 juta kuotanya. Kan sekarang maksimalnya 200.000 lebih ya. Nanti mah 1 juta, menunggu paling lama 2-3 tahun. Seperti dulu lagi lah gitu. Ini kudu nungguan 15 tahun, daftar usia 70. Riwe nanti. Di Arafah itu dijama, di Muzdalifah dijama. Mengapa? Karena perjalanan Arafah Muzdalifah itu tidak gampang. Ya Bu ya? Mengalami yang haji mah dijama takhir. Tapi kalau di Mina ke mana? Datang ke mana-mana. Nah, begini. Ya, sekali lagi. Sholat qashar pada waktu safar tidak otomatis dengan jamaknya. Jamak mah ningal sikon we. Contoh begini. Ini nih jamaah Al-Bukhari main misalkan ke mana atau Pangandaran. Karena di perjalanan macet, lelah, capek, 1 hari kata pemimpin Amirul Safarnya, sudah jangan kemana-mana, istirahat saja dulu di hotel. Istirahat 1 hari mah istirahat. Nah, saran dari saya kalau begitu sholatnya qashar saja. Saran dari saya, qashar saja. Kecuali kalau panitia ada abi mah butpet kudu ka ditu balanja anu butpet. Nah, itulah yang begitu yang dijamak. Ya, yang begitu yang dijamak. Bapak ke Mekah umroh, tidak ikut turnya, tidak ke Uhud, ke Uhud main naon. Tekar itu mending menikmati sholat di Masjidil Haram. Saran dari saya tiap waktu ke masjid. Ya naon deh ya. Ya. Ari kitu mah dia seorang guide, seorang mutawir. Ya kudu ngurus anu nganturkeun jamaah. Nah, ini yang sibuk begini, itulah yang ada rusuh di jamaah. Ya, coba nanti keterangannya ada di bawah. Menjamak dalam hal ini menggabungkan sholat duhur dan asar, atau sholat maghrib dan isya. Ada jamak sholat subuh dengan duhur? Boleh tidak? Mengapa tidak boleh? Sekali lagi, boleh sholat subuh dengan duhur di jamak? Mengapa tidak boleh? Subuh mah khusus kayak baca. Mengapa tidak boleh? Karena tidak ada dalilnya, sederhana. Jawab muter-muter. Tidak ada dalil. Mengapa duhur dan asar ada jamak? Ada dalil. Cerdas gini ayeuna. Kumaha sholat asar dengan maghrib boleh dijamak? Mengapa tidak boleh? Kitu ge sholat jenazah dijamak jeung sholat gerhana tidak ada. Mengapa teu aya contohna? Nu dijamak mah terbatas duhur asar maghrib isya. Itu saja. Nah, adapun cara menjamak pada waktu safar adalah dengan cara melaksanakan duhur terlebih dahulu, lalu asar. Jika dilakukan pada waktu duhur dinamakan jamak takdim. Jika dilakukan pada waktu asar dinamai jamak takhir. Atau bisa juga melaksanakan duhur di akhir waktu duhur hingga masuk waktu asar. Jadi sholat duhurnya masih di waktu duhur, tapi di ujung. Ketika masih sholat duhur, masuk waktu asar, ngong adzan asar. Salah itu salam berdiri lagi sholat asar. Menjama itu ngagabungkeun 2 sholat, lain 2 waktu. Da waktu mah tidak bisa dijamak.
Manya waktu dijama. Yang dijama itu sholat. Nyambung. Duhur, asar, maghrib, isya. Begitu. Langsung. Boleh terselang, boleh. Kalau begini, Bapak sholat di rest area. Sholat duhur. Sudah sholat duhur mau menjama. Mobil seperti belum dikunci nih. Lihat dulu. Aduh, betul belum dikunci. Lalu masuk lagi ke tempat sholat. Lalu sholat asar. Silahkan. Jangan menjama begini. Sholat duhur dulu. Pas mau sholat asar, mau kuliner dulu. Makan dulu, balanja heula. Lila teuing atuh eta. Langsung. Ya. Menjama itu mau jama takdim, mau jama tahir, urutan sholat tidak berubah. Walaupun dilakukan di waktu asar, tetap sholat duhur dulu, tidak asar dulu. Ya. Nabi itu mau jama takhir, mau jama takdim, duhur asar maghrib isya. Tidak akan ada sholat asar, sholat duhur setelah sholat asar. Kan urutan sholatnya begitu. Makanya sholat maghrib dilakukan setelah sholat isya. Tapi kalau ikut ke mukimin gimana? Nah, kecuali ada dua. Satu karena lupa belum sholat maghrib. Ingat-ingat sedang sholat isya. Mungkin tidak? Mungkin. Tamatkan dulu isyanya, nanti sholat maghrib. Atau yang kedua tadi, kita mau berjamaah dengan mukim. Bapak mau menjama maghrib dan isya, pas di masjid, wah ini pas mau sholat isya, ikut saja isya dulu. Ikut. Kalau dengan mukimin, sholat dulu dengan mukim. Kecuali kita mau memisahkan, karena sholatnya di rest area misalkan, biar itu mah, orang mah di dia, belah dia nu sapar mah, kan boleh. Biasanya di rest area sok aya petunjuk tanu di jama kapal dia. Di mana lah? Seperti rest area Gede Bage 147 nu di jama kapal dia. Jadi diberi keleluasaan silakan. Ya, tapi kalau berjamaah dengan imam setempat, ikut dulu sholat sesuai imam setempat. Setelah itu lakukan yang sebelumnya. Ya. Jadi menjama itu duhur asar, bisa di awal duhur, di tengah duhur, di akhir duhur, di awal asar, di tengah asar, di akhir asar. Boleh juga dari duhur ke asar nyambung. Pokoknya mah nyambung we duhur asar begitu. Tapi sebentar, nama mau takdim mau takdir. Saya kemarin ke Jogja. Jadi pas saya di Malioboro itu kan ada sempat sholat di masjid itu. Pak katanya kami mau sholat ini, sholat jama' itu, jama' isya. Saya kan belum maghrib kan, belum ya. Jama' isya. Jadi ikut dulu isya. Iya. Tahu 4 rakaat, gimana tuh? Ya nggak apa-apa, berarti melaksanakan yang tanggal. Oh, jadi kalau masuk cuma dia kan sapar juga, sama-sama sapar. Iya. Jadi kalau kita sholat dengan imam yang boleh, ya? Ikut saja tak. Oh. Ikut saja tak. Ya, berarti melaksanakan yang azimah. Oh, jadi gitu. rusuhnya ngambil yang jama' saja. Boleh. Iya. Boleh. Ya. Begini. Sebetulnya ada hadis ya. Tapi ini tidak familiar di masyarakat. Kalau kita ketiduran sholat malam, ya, boleh diganti nanti di waktu duha. Ya sholat malam kalau ketiduran. Tapi berlaku bagi yang biasa. Dan utara biasa mah tidak akan terpikir mengganti. Iya. Nabi biasa terus kesiangan diganti Nabi. Siang hari waktu duha diganti. Ya. Setelah beres sholat subuh diganti. Tapi bagi yang biasa, hanya kalau saran dari saya, ulah wakalah gitu. Karena hadisnya sedang dalam penelitian. Ada yang sahih di Nabukhari, Nabi mengganti sholat tahajud nu 11 tapi jadi 12 rakaat. Kan jadi anehnya. 12 diganti. Nah itu saya masih tawakuf ya, belum bisa berkomentar. Nah jadi 12. Jadi kalau mau diganti 12. Ya, nah jadi kieu nya mata ulah wakal. Nu aman saja dulu. Kalau yang biasa qobla subuh?
Setelah subuh terus kita berjemaah nih, masuk ke berjemaah udah sholat subuh. Tapi kita sudah terbiasa nih qobla subuh. Boleh dilakukan setelah sholat subuh. Jadi ibu ke masjid misalkan, pas ke masjid mau qobla, alah sudah koma. Jangan qobla subuh, ikut saja sholat. Nanti beres sholat sholat subuh, wirid dulu seperti biasa, ya. Nah terus berdiri, saran dari saya sholat sunatnya nanti saja di rumah. Nanti kalau di masjid khawatir terus sholat naon, curang ini tidak tahu. Ada dalilnya ada. Tapi itu pun berlaku bagi yang biasa. Dan jangan dibiasakan begitu bunga kabur. Lain biasa ya, lain cuma itu jadi pangadulan. Luar biasa. Nah hadisna, tinggal hadisna. Mu'adz bin Jabal, Rasul SAW pada waktu perang Tabuk, di Tabuk ini. Tabuk ini jauh dari Mekah dan Madinah. Artinya Nabi sedang dalam perjalanan. Lihat, sedang dalam perjalanan Nabi menjamaknya kapan dan kondisi seperti apa. Lihat. Apabila sudah tergelincir matahari, maksudnya apa? Tiba waktu duhur. Sebelum pergi, badai angkat-angkatan di Tabuk kan berangkat cari makanan, cari pedang, cari apa saja keperluan. Begitu. Nah, sudah tergelincir, maka beliau akan menjamak duhur dan asar pada waktu duhur. Jadi lamun badai angkat-angkatan di Nusapar oke, baru ditarik. Bukan di rumah. Bukan. Iya di rumah, ini kan di sedang sapar. Bukan ini di sapar. Ya. Di rumah teh kan di rumah penginapan ini, bukan di rumah pribadi. Kalau di rumah pribadi sendiri, tempat tinggal sendiri, jamak takdim tidak ada. Nabi ini di mana? Di Tabuk. Di Tabuknya di mana? Bisa di lapang, bisa di rumah. Hanya rumahnya bukan rumah beliau. Cirian ya, cirian di Tabuk teh pada waktu safar. Mau pergi, mau berangkat cari makanan atau cari apa, sudah tiba waktu duhur beliau menjamak. Tapi apabila sebelum pergi, ya sebelum pergi matahari belum tergelincir, nah beliau akan berangkat, beliau akan mengakhirkan duhur hingga datang waktu asar. Demikian juga pada waktu maghrib seperti itu. Saya ambil analogi lah sederhana. Contohnya gini, orang angkat deui ka Pangandaran deui lah. Pangandaran deui lah ya, Pangandaran. Tadi kalau tidak kemana-mana, saran dari saya kosor saja. Nah, tiba-tiba abi mah ingin main ke pantai. Ada yang ingin main ke Citumang. Apa Citumang? Tidak apalin ya. Citumang itu 15 km dari penginapan. Itu semacam sungai Arum Jeram, sungai biasa. Jika Grand Canyon lah, tapi ini masih alami, Citumang, ke abah Google, Citumang. Mengapa saya tahu? Saya pernah ke sana. Ke Citumang, sudah lewat waktu duhur. Saran dari saya, sholat saja duhur dan asar di jamak. Jadi kan amang teh jongjon. Iya, jamak kosor, jamak kosor. Kan tenang. Sudah sholat duhur, sudah sholat asar, di mana kemagriban, kemalaman, nanti kan maghribnya bisa dijamak dengan isya setelah pulang. Coba, sesudah waktu duhur jam 1 pergi, belum sholat duhur, belum sholat asar, saya mah mau ditahir memang boleh. Tapi kan ketika main itu, can sholat. Jam 5:30 belum sholat duhur, belum sholat asar, yuk betah, kene kan riweuh. Sama, nanti mau ke pasar baru, mau ke pasar lama, begitu. Iya, tapi kan tidak semua orang santri. Misalkan begini, ibu mau belanja, mau sholat, datang ke atas itu kan tidak gampang. Begitu. Datang ke sana sudah tiba waktu duhur. Kalau belanja nanti ke atas, sudah saja sholat dulu di atas. Sholat langsung dua-dua, sholat duhur 2, asar 2, terus belanja jauh-jauh, tinggal pulang boleh. Karena ini tersibukkan.
Begitu tersibukan. Yang boleh dikosor aja tuh kalau kita tinggal di hotel, nggak ada kerja gitu. Iya. Tapi Begitu. kalau mau berenang gitu nggak usah, begitu. Nah, itu langsung. baru. Iya. Ya. Ini kita masih kena ya, Pak Ustadz masih apa? Belum jelas. Kan bentar, jadi masih agak-agak ragu mengenai safar gitu loh. Ya. Oh, kriteria safarnya. Ya, jadi safar kan kalau dari sini ke Jawa udah fix ya safar. Ya. Tapi kalau kayak dari sini ke Jogja alun gitu. Apakah itu safar juga? Itu kan tergantung Dari sini ke Jogja. Dari Jogja alun gitu. Ya, kemua. Saya kalau tidak salah pernah bahas ya kriteria safar di sini. Belum. Aduh, belum Sugati atuh. Kriteria safar versi saya itu 3 mil. Cuman 3 mil saja. Mau pakai kendaraan apa saja. Jadi safar itu kaitannya dengan jarak, bukan dengan capek tidak capeknya. Ya. 1 mil saya genapkan saja 1,7 kilometer. Berarti 5 kilo lebih. 5 sampai 6 kilometer. Ini dia ke Pasar Baru, ke Masjid Agung ada 6 kilo? Iya. Jong-jong di Jamkos di sana. Iya. Tapi bukan karena macetnya, bukan. Dan kadang-kadang ngan 1 kilo saja ngejuntul. Nah, jadi biasa dikosong. Jarak ya, waktu. Jarak. Yap. 80 berapa? 7 kilo. 87. Oh iya. Yang 87 itu ada yang 80, 82, 87 itu hadisnya ada 4 burud. 4 burud ini hadisnya doi, Pak. Hadisnya doi. Ya. Mudah-mudahan bulan Februari terbit nanti buku tim saya Risalah Safar. Ada Risalah Safar komplit di sana. Mengapa kami ambil yang 3 mil dan menolak yang lain berebet, begitu dalil-dalilnya. Ya, mudah-mudahan harusnya Ramadan kemarin sudah launching. Karena ada masalah yang kontroversi, ini masalahnya belum seragam. Tapi karena sudah disidangkan, ayeuna mah seragam. Insya Allah Februari lah, mudah-mudahan sudah terbit Risalah Safar. Ya, 3 mil. Oh, itu depan. Kalau sekolah, anak sekolah udah lebih dari 3 mil gitu, tiap hari di kosor itu nggak apa-apa. Nggak tiap hari kan, Sabtu Minggu libur. Ya maksudnya sekolah Boleh, nggak apa. Di sini kan ada yang sekolah misalkan ke SMA 3. Ya jauh, apalagi dia kan belajar. Komo yang kuliah di universitas sekuler. Masuk jam 11, keluar asar, sholat duhurnya bagaimana? Jamaah takhir saja. Boleh. Tiap hari tidak, kan Sabtu Minggu libur. Ya. Jadi di rumah sendiri boleh jamaah asal jamaah takhir. Itu pun karena ketersibukan. Seperti ibu pulang dari kota mau ke sini, macet wah di Kopo sholat maghrib kumaha ieu. Nah, datang ke rumah Isya, boleh dijamaah boleh, tapi jangan dikosor. Sholat maghribnya 3, sholat Isyanya 4. Iya, cuma jamaah takhir saja di kamar sini. Gimana kalau di perjalanan misalnya kita kan itu nggak nyampe 1,7 ya. Kita mau kosong kan keluar. Iya. Saya ke Jakarta mungkin saya di Jakarta. Nah, kalau ibu Kalau suami ibu di sana di kosor sama kan rumahnya di Bandung. tapi dia kerjanya di sana bertahun-tahun. Iya kan di sana mah kerja Bertahun-tahun. sama dan nggak ada batasnya. Kan nggak bertahun-tahun itu nggak selamanya kan ada pulang. Oh iya, Kan ke Bandung pulang. Bukan safar kan ke Bandung. Kalau safar nanti istrinya dianggap apa? wanita simpanan. Ya, nanti dianggap wanita simpanan, berbahaya. Coba teruskan. Yang kedua, dari Ibnu Abbas, Rasul pernah menjamah sholat duhur asar apabila di tengah perjalanan. Tuh,
di tengah perjalanannya. Jadi ngajama mah nuju sibukna. Ya, seperti begini Bu. Coba ada yang tahu nggak jarak tol Padalarang dan pintu tol Cileunyi kira-kira berapa kilometer? Ada berapa kilo? Ayat 30-an. Kalau pulang kan ada orang yang rumahnya persis di pintu tol Cileunyi, belok seperti Puskopan, Panyawangan kan dekat. Ada lagi Ma'arid Regensi, banyak jamaah saya di sana. Ustaz, saya dari Padalarang pulang jam 12:30, sudah duhur kan? Ya. Boleh di jamaah kosor, saran dari saya jangan kalau 12:30 kan ke Cileunyi mah cuma setengah jam pakai mobil. Masa di Padalarang di jamaah kosor sudah sampai rumah jam 1, tapi sudah sholat asar, padahal asarnya masih jauh. Maksud lo apa ini? Kecuali kalau pulangnya jam 3 di sana. Masuk kan nanti asar, tidak apa asal sudah masuk saja. Ya, kecuali memang di sana pulangnya 12:30, tapi tidak langsung pulang ke Cileunyi. Dari Padalarang teh ke Sumedang heula balanja tahu Sumedang, ka Cilembu heula balanja hui Cilembu, terus ke Parakan Muncang heula mancing mania, nya eta mah mangga. Hijrah ke Madinah. Iya. Pergi ke Madinah minta bagaimana amal kami yang di rumah, gitu itu munculnya kronologisnya ada jamaah kosor itu datang. Iya, begini Bu. Kan hukum asalnya duhur 4, asar 4 dan harus dilakukan di tiap waktu. Ketika safar, ternyata ada yang aneh. Nabi pernah sholat duhur di asar, asar di duhur, duhurnya 2. Nah ini rusak. Kronologisnya begitu ketika safar saja terjadinya. Sebetulnya bukan perjalanan dari Mekah ke Madinah saja, ke Tabuk, ke tempat safar yang lain. Safarnya mau safar haji, mau touring, mau hiking, mau camping, mau shopping, apalagi ya, fishing begitu, jogging, main jogging. Safarnya mau safar apa saja. Selanjutnya, nah ini yang nyambung tiduhur ke asar. Dari Anas, Nabi apabila menjama antara 2 sholat pada waktu safar, beliau mengakhirkan duhur hingga masuk awal waktu asar, kemudian menjamak keduanya. Artinya duhurnya masih di waktu duhur kan, terus nyambung ke asar. Pokoknya mah langsung 2 sholat itu. Nah, jika safar dilakukan pada hari Jumat, apakah ketentuan jamaah qashar berlaku pula untuk sholat Jumat? Misalnya dengan cara jamaah takdim, sudah sholat Jumat, tarik asar, atau ditarik sholat Jumatnya ditarik karena asar. Sebab begini, kalau setelah sholat Jumat boleh menjama asar setelah Jumat, konsekuensinya berarti sholat Jumat boleh dilakukan pada waktu asar. Kabayang Jumatan dina waktu asar. Nah, iya asar teh Jumaahan pan diomongin tadi. Kalau sholat asar boleh dijama setelah sholat Jumat, konsekuensinya sholat Jumat boleh dilakukan pada waktu asar, tidak waktu safar. Kan tidak pernah terjadi. Cuma boleh ditarik asar ke sudah Jumat, setelah sholat Jumat. Boleh setelah, nanti ada kesimpulan kedua ya, iya. Nanti sama di ujung. Iya. Coba teruskan, nah ke alinea ketiga dari bawah. Hemat kami tidak ada syariat jama qashar salat Jumat dengan asar, baik dilakukan dengan jama takdim maupun jama takhir dengan beberapa alasan dan pertimbangan. 1. Tidak ada dalil. Rasul dan sahabatnya banyak safar, banyak melakukan safar. Safar yang mereka lakukan ditempuh dengan ragam waktu yang berbeda. Ada yang lebih dari 1 minggu, bahkan dari 1 bulan. Artinya mereka mengalami beberapa Jumat yang dilalui pada perjalanannya itu. Namun tidak ada satupun keterangan Nabi atau sahabatnya menjama sholat Jumat dengan asar pada waktu duhur. Apalagi sholat Jumat asarnya dilakukan pada waktu asar. Padahal dalil yang menerangkan adanya jamak dalam safar hanya terbatas pada sholat duhur dan asar atau sholat maghrib dan bisa baik dilakukan dengan cara jamaah takdim maupun jamaah takhir. Adapun Rasul pernah menjamak pada hari Jumat sedang ibadah haji, betul.
Tapi bukan menjama sholat Jumat dengan asar, melainkan salat duhur dengan asar. Jadi Nabi waktu wukuf di Arafah itu hari Jumat. Ya. Nabi betul menjama dengan asar, tapi Nabi tidak sholat. Kemudian beliau singgah di Namiro, sehingga tatkala tergelincir matahari, waktu duhur tiba, beliau menyuruh dibawakan al-qaswa, unta beliau. Jadi Nabi kan khutbahnya di atas unta. Kemudian unta itu diserahkan padanya. Selanjutnya beliau sampai di lembah, di dataran bawah rendah. Terus beliau memberikan khutbah pada orang-orang. Kemudian dikumandangkan adzan. Selanjutnya iqamat, terus sholat duhur tuh. Kemudian qomat lagi dan terus sholat asar. Beliau tidak sholat apapun di antara keduanya. Yang dijamak mah tidak ada sholat sunat qobliyah maupun ba'diyah. Sehubungan dengan kejadian ini, Imam Malik berkata, sesungguhnya Nabi khutbah pada hari Arafah dan salat di Arafah tidak lain adalah salat duhur, walaupun bertepatan dengan hari Jumat. Namun sholat duhurnya dikosor 2 rakaat karena sedang safar begitu. Nah inilah yang menjadi dalil orang yang safar boleh sholat Jumat karena ini azimah, boleh sholat duhur ini rukhsah. So, mudah mana sholat Jumat dengan sholat duhur, mudah mana? Tentu sholat mudah duhur, karena duhur mah tidak ada khutbah. Sholat 4 rakaat dengan 2 mudah mana? Makanya yang 2 rukhsah, yang 4 azimah. Jumat azimah, duhurnya rukhsah begitu. Nah, selain itu ditemukan fakta sahih bahwa Ibnu Umar alias Abdullah bin Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi yang sangat taat pengikut setia kepada beliau hampir dalam segala hal. Ini Ibnu Umar ini sering dipakai contoh. Jadi Ibnu Umar mah mengikuti Nabi itu bukan hanya dalam urusan ibadah, urusan dunianya pun diikuti. Nabi kalau berjenggot tidak pernah lebih dari sekepal. Sekepel tek-tek. Ibnu Umar begitu. Kalau sudah panjang kepel tek-tek, panjang kepel tek-tek begitu. Nabi kalau makan daging kambing suka pahanya. Begitu juga Ibnu Umar kalau ingin daging kambing pahanya. Mengapa? Nabi juga pahanya. Nabi kalau makan daging unta punduknya. Beliau kalau makan daging unta punduknya. Nabi kalau safar, Ibnu Umar suka di belakangnya sampai tempat menginjak Nabi diturutan. Sampai begitu. Saking sometnya karena kan di urang mah teu aya jamaah sampai begitu ke ustadznya tuh aya. Ya, boleh selama itu baik dan tidak haram, nggak ada apa-apa. Ya. Nabi kalau pernah sholat di tempat-tempat tertentu, Ibnu Umar itu sholat. Nabi pernah sholat di gunung itu, sengaja ke gunung sholat. Mengapa sholat di sana? Nabi pernah sholat di sini. Sampai suatu ketika Nabi pernah sholat di satu tempat. Ketika Ibnu Umar mau sholat di sana, ternyata sudah jadi kolam, nangis. Aduh, Nabi pernah sholat di sana, saya tidak pernah nangis, rugi kaki. Ya. Mengapa sering dipakai contoh? Karena kalau Ibnu Umar melakukan sesuatu, pasti meniru Nabi, begitu. Tuh, ia pernah safar ke Mekah dan melewati hari Jumat. Ia melaksanakan sholat Jumat. Setelah salat Jumat, ia salat sunat ba'da Jumat, bukan melakukan sholat asar. Pengamalan Ibnu Umar menunjukkan ia tidak menjamak salat Jumat dengan asar, dan tidak mungkin pada waktu itu ia menjamak keduanya. Mengapa? Karena ia salat ba'da Jumat, sholat sunat jam Jumat ya. Sementara kita maklumi bahwa salat jamak tidak ada salat sunat di antara keduanya. Pengamalan Ibnu Umar dimaksud hadisnya sebagai berikut. Dari dari Ibnu Umar ia berkata, ya, beliau berada di Mekah, lalu salat Jumat. Setelah itu ia melangkah ke depan untuk salat sunat 2 rakaat. Kan dari salat wajib ke sunat itu dianjurkan ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Kalau ada orang sholat wajib di sana, sholat ba'diyahnya di sana. Nabi mah suka begini, leles sana, leles. Kamu tidak mau menggeser ti leles, teboga tanaga.
Kan kita malu oleh Nabi di seperti itu. Bergeser, tidak wajib tapi penting. Apa kepentingannya? Agar tiap muka bumi, tiap butir-butir tanah di muka bumi ini, kita pernah sholat di atas. Nah, kalau mau di tempat yang sama, bagusnya terselang oleh berbicara atau oleh keluar dulu. Bapak sholat Jumat, sudah beres wirid, sudah berdoa. Bapak, tunggu Pak, nanti ada diobrolin, tunggu. Nah, baru boleh di sana lagi. Ya. Atau sedang beres wirid mau sholat sunat, rek dagang deui mau capek aku. Berarti geus wirid. Lebar ayeuna seueur manggana ngobrol. Nah, baru. Atau keluar dulu. Sama babaturan teh. Nah, datang ke sana lalu sholat. Nah, baru boleh. Bagusnya kalau mau di tempat yang sama tersalang oleh salah satu dari yang dua. Teruskan, lalu melangkah lagi ke depan untuk sholat sunat 4 rakaat. Kan sholat pada Jumat ada 2, ada 4. Ku Ibnu Umar dilakukan dua-duanya. Tapi nantilah bab sholat sunat nama. Nah, bila berada di Madinah, di tempat sendiri berarti ini. Ia salat Jumat, lalu kembali ke rumahnya. Dan salat 2 rakaat dan tidak sholat di masjid. Lalu ditanya, ia menjawab Rasul melakukan itu. Jadi Nabi kalau sholat Jumat di Madinah, sholat sunatnya suka di rumah. Tapi kalau sedang safar, ya sholat sunatnya langsung di masjid. Begitu, Nabi itu kalau sholat Jumat di safar seperti itu. Sudah sholat Jumat, sholat sunat. Ibnu Umar berani melakukan seperti itu tentu bukan inisiatif pribadi, melainkan atas dasar pertimbangan meneladani Rasul sebagai panutannya. Selain itu, peristiwa ini tentu disaksikan oleh banyak sahabat Nabi yang hadir pada saat itu. Di Mekah ya pasti seueur, ya banyak orang. Dan tidak ada satupun yang mengingkarinya. Hal ini menunjukkan adanya dalil dari Nabi. Dalilun ala wujudi dalil. Betul Ibnu Umar yang melakukan, tapi pasti dia mengikuti Rasulullah. Setelah sholat Jumat itu bukan sholat asar, tapi sholat sunat ba'da Jumat. Padahal sedang safar. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Alasan kedua, tidak boleh mengkias salat Jumat ke zuhur. Pendapat yang membolehkan menjama salat Jumat dengan asar tampaknya telah menggunakan metode kias, analogi ya, kias itu antara salat Jumat dengan zuhur. Salat Jumat teh sana salat zuhur teh ya gitu. Coba Bu, kalau sholat Jumat teh sholat duhur teh ya, atau gitu mah ibu bisa dengan bebas sholat Jumat. Bapak bisa dengan bebas sholat duhur. Kalau begitu kan bisa begitu, bahaya. Bapak mau Jumatan, saha khotibna si bapak anu hoream mah teungeunaheun maca Quran lagi nya kenor nyarebek. Sholat tohor be di rumah. Kan nanti jadi begitu, itu kan bahaya. Tidak bisa. Yang laki-laki sehat, balik, mukim, merdeka itu wajib sholat Jumat. Sholat Jumat bukan sholat duhur. Padahal kias tidak berlaku dalam urusan ibadah. Selain itu sholat Jumat bukanlah sholat duhur. Karena kedua sholat itu merupakan mempunyai banyak perbedaan mendasar walaupun waktunya sama. Terbukti ada hukum yang berlaku dalam sholat Jumat tidak berlaku dalam sholat duhur. Begitu juga sebaliknya. Banyak hukum yang berlaku dalam sholat duhur yang tidak berlaku pada sholat Jumat. Karena itu penggunaan metode kias dalam penetapan salat Jumat, jamaah salat Jumat dengan asar ya, dipandang sebagai metode ilegal. Bukan ilegal logging, bukan. Begitu. Sholat Jumat bukan sholat duhur. Kan mau sholat Jumat mah wajib mandi dulu. Kalau sholat duhur, Bapak berangkat sebelum subuh jam 3 nih dini hari Jumat. Saya mau Jumatan, wajib mandi. Tapi kalau pilih sholat duhur tidak wajib mandi. Ibu-ibu wajib mandi di hari Jumat? Tidak, bapak-bapak mau wajib. Kalau suka Jumatan, nutara Jumaahan mah teu naon teu mandi oge. Iya, sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Sunnah. Sunnah Nabi itu ada yang hukumnya sunnah. Sholat rawatib sunnah Nabi bukan?
Sunnah Nabi. Sholat 5 waktu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Ngan 5 waktu mah wajib, rawatib mah sunnah. Nah, mandi Jumat itu sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Siapa yang mengatakan wajib? Nabi sendiri yang mengatakan. Al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muslimin. Bahasanya sudah wajib di hadis. Ya, mandinya bisa sebelum pergi ke kantor. Pagi-pagi. Ya, karena asal sudah masuk waktu subuh itu sudah hari Jumat. Jadi anak-anak yang pergi sekolah hari Jumat, kan Jumatan di sekolah. Nah, pagi hari itu mandinya mandi junub. Mandi junub begitu. Nah, mandinya semua basah. Mengapa hari Jumat wajib? Iya. Begitu. Kecuali lamun junub deui. Kalau airnya kering gimana, Ustaz? Ya, Nggak ada kalau ya? tidak mungkin, ya kumaha deui. Oh ya. Seperti seorang bapak tidak mandi, kayak mandinya di kantor. Pas di kantor teh garing itu, mandi kan itu mau kabur ya harus bagaimana lagi? Iya. Jadi jangan sampai tidak Jumatan gitu. Iya. Terus ketiga, kesamaan waktu. Pihak yang membolehkan jamaah sholat Jumat dengan asar karena pertimbangan kesamaan waktu antara sholat Jumat dan zuhur. Menurut pendapat ini, bila seorang melaksanakan sholat asar setelah sholat Jumat ketika safar, berarti mengerjakan sholat asar pada waktu zuhur, bukan menjama sholat asar dengan Jumat. Ima sholat asar dina waktu zuhur, nah begitu. Hemat kami pendapat ini tidak benar. Karena pemahaman demikian itu mengerjakan salat asar pada waktu zuhur akan berakibat timbul pemahaman atau persepsi lain. Bahkan pemahaman keliru. Berarti boleh melaksanakan sholat Jumat di awal waktu zuhur dan sholat asarnya di akhir waktu zuhur. Tentu saja tata cara pelaksanaan seperti itu tidak disebut menjamak. Tidak pula pernah dilakukan oleh Nabi maupun para sahabatnya. Ya. Jadi sholat Jumat di awal duhur, nanti sholat asarnya di akhir duhur. Ini mah bukan menjamak, sholat asar di waktu Jumat, tapi judulnya menjamak. Kan janggal gitu. Ya, memang ada kesimpulan kedua. Ya, hasil sidang Dewan Hizbah itu menjamak sholat Jumat dengan sholat asar tidak disyariatkan. Tapi boleh melakukan sholat asar pada waktu duhur. Ada orang prakteknya sudah sholat Jumat, salam langsung berdiri sholat asar. Atuh jamak teh ya, eta. Cuma selama ini gitu, Ustaz. Iya. Sudah sholat Jumat, langsung sholat asar. Jamak teh ya, eta. Dan itu tidak disyariatkan. Kalau mau, wiri dulu, Pak Haji. Oh. Wiri dulu, sholat pada Jumat dulu, baru menarik asarnya. Bukan menjama, dari di jamama tidak ada sholat sunnah. Cuma boleh dikerjakan waktu Jumat. Di waktu zuhur. Waktu zuhur ya, ya, boleh. Ya. Ada kesimpulan kedua begitu. Hanya jangan langsung. Kalau langsung mah jamak ya. Jadi selama ini itu ya maaf aja mungkin ya. Iya kan, kami juga pelaku peristiwa kan. Iya. Itu hasil jalan tengah antara Fikih Bandung dan Fikih Bangil. Iya. Kalau Bangil kan mutlak tidak boleh. Kalau Bandung dulu mutlak boleh. Thariqatul Jami tidak boleh. Ya. Kalaupun mau sholat asar di waktu duhur di hari Jumat boleh, tapi jangan langsung. Kalau langsung jamak ya. Ya selama ini langsung. Iya. Di Mekah, di Madinah, di mana-mana langsung aja. Itu sudah belasan tahun kita melakukan begitu. Iya. Jadi kalau mau ditarik ke duhur, wiri dulu. Kan biasanya diserang dulu urusan lain lah gitu. Wiri, sholat ba'da Jumat. Iya. Walaupun yang gitu. Iya. Baru sholat asar. Pisahkan aja. Ya, paling begitu jalan keluar. Iya. Kalau Rasul lebih memilih yang mana? Yang mana? Yang dalam perjalanan. Jadi di dalam perjalanan Rasul kalau Jumat itu tidak pernah menjamak. Jumatan, nanti asarnya di waktu asar begitu aja. Ya, saya sekarang pilih yang itu. Yang tadi pun bukan harus, Pak. Kalau mau tidak bisa disalahkan. Fikih 4 madhab saja, Pak. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Yang 3 mengatakan boleh mutlak, Pak.
jamak dengan asar. Hanabilah saja yang tidak boleh. Begitu. Ya, tapi kalau versi kami lah, saya secara pribadi, saya mah memilih kalau di dalam safar sholat Jumat, saya akan sholat Jumat nanti asarnya di waktu asar saja. Tapi saya tidak berani kalau ada orang yang menarik sholat asar di waktu duhur, tidak berani menyalakan, karena itu sudah hasil sidang begitu. Cuma karena safar hari Jumat, kita sholat zuhur aja gitu. Jadi kalau sholat duhur mah aman. Kalau sholat duhur dijama dengan asar, wah itu mah sudah. Jadi jangan waktu itu, jangan Jumatnya gitu. Ya, jadi sholat Jumatnya masalahnya. Iya, kalau Jumatnya. Kalau milih sholat duhur aman, langsung dijama dengan asar. Iya, wajib. Tapi kalau safar, Jumat wajib, duhur wajib. Jadi boleh pilih. Ya, dua-duanya wajib, tapi tidak boleh dilakukan dua-duanya. Sudah sholat Jumat, sholat duhur, tamah overlapping. Ustaz, kalau ibu-ibu yang di Masjidil Haram tuh sholat Jumat semua ada. Ini begini ya. Ini begini Pak. Sholat bagi ibu-ibu pada asalnya duhur, sudah yang pokok sholat duhur. Tapi ada dalil-dalil pengamalan sahabat Nabi, yang ada sebagian sahabat Nabi yang suka sholat Jumat. Tapi umumnya hadisnya dhaif. Tapi saya cenderung ada yang bisa diamalkan. Kalau mau saya sarankan sholat duhur saja ibu. Sholat duhur. Kalau ditakdirkan umroh, sok diajak ke pembimbing, kurang ikut Jumatan. Akarnya akan sholat berjamaahnya saja. Duhur begitu. Bagaimana kalau akan ada orang, saya mah ikut Jumatan. Jangan disalahkan, itu perbedaan urusan furu'iyah yang tipis sekali. Karena cantolan hukum bagi ibu-ibu yang boleh Jumat ada. Ya, hanya kalau ada saran dari saya, sholat duhur saja. Hanya kalau ada yang ikut Jumatan, hati-hati, ulah dibid'ahkeun. Biarkan saja. Ya, banyak. Oh, dari teu seueur mah hajatan pertarosan. Nah, begitu. Jadi menimbang kelemahan hujah di atas dan tidak ditemukan dalil sahih sebagai landasan hukum tentang itu, maka dapat ditetapkan hukum menjama antara sholat Jumat dengan asar tidak dibolehkan. Ketiada dalilnya sama dengan jama antara sholat subuh dengan duhur, asar dengan maghrib kan tidak ada. Kesimpulan demikian mengacu kepada kaidah pada prinsipnya sifat sesuatu tidak ada sehingga terdapat dalil yang menunjukinya. Jama itu kan pada asalnya tidak ada. Mengapa jadi ada? Ada dalil. Dengan demikian, mesti diberlakukan ketentuan pokok bahwa orang yang safar apabila melaksanakan salat Jumat harus dilakukan pada waktu duhur atau Jumat, dan salat asar dilakukan pada waktu asar yang pokok begitu. Namun bila salat duhurnya, waktu duhurnya sudah habis, sedangkan ia belum melaksanakan sholat Jumat, maka wajib sholat duhur, bukan sholat Jumat. Mengapa? Karena sholat duhur boleh dilakukan pada waktu asar dengan cara jamak tangan. Bapak safar salat waktu hari Jumat, sampai waktu asar belum sholat Jumat, jangan Jumat, tapi sholat duhur. Kesimpulannya dan keterangan. 1. Safar merupakan rukhsah, boleh jama, boleh qashar, dan tidak salat Jumat. Kedua, bagi musafir bisa memilih antara salat Jumat atau salat duhur. Jika musafir memilih Jumat, maka tidak ada kewajiban salat duhur. Begitu juga sebaliknya. Keempat, syariat bolehnya menjama salat sudah diatur oleh syariat, terbatas antara duhur dan asar serta maghrib, dan bisa jamak takdim maupun takhir. Jika salat asar di jamak takdim, maka terkait dengan waktu duhur yang di dalamnya dituntut sholat duhur, sehingga ketiadaan sholat duhur berarti meniadakan syariat jamak. Jika musafir memilih salat duhur, maka tidak ada syariat menjama dengan asar. Ada ya, maka ada syariat jama dengan asar. Tapi jika memilih Jumat, maka tidak ada salat duhur,
sekaligus pengikutnya, yakni syariat jama dengan asar. Begitu. Ya, jadi bukan kaitan dengan waktunya, tapi kaitan dengan sholatnya. Kalau ibu begini, kita berangkat sudah duhur di sini. Ada acara misalkan nanti berangkat jam 2, kan sholat duhur dulu kita di sini. Berangkat. Ternyata karena pakai kendaraan yang bagus, jalan kemudian lowong begitu, 2:30 sudah sampai di Cileunyi atau di Nagreg. Kan belum belum masuk waktu asar, boleh sholat asar di sana? Boleh? Nah, boleh. Belum waktunya. Nanti sudah waktunya, Bang. Nanti kalau sholat asar di waktu duhur, kumaha? Kan belum, di jamaah kan sudah asar duhurnya di sini. Ya, saran dari saya paling dikosor saja nanti di waktu asar. Ustadz, kalau di rekayasa kita mau nonton bola kaki jam 4. Jadi supaya bisa di jamak kosor berangkatnya jam 11. Boleh nggak gitu? Boleh. Hah? Misalkan begini, orang Bandung Ya. mau ke Jalak Harupat, Ya. Mengbang teh jam 4. Lamun sholat lohor heula di itu asarna di itu kan riweuh. Ya. Kan tiket bagaimana? Berangkat saja jam 11. Nanti di sana sholat duhur dan asar di jamak boleh. Boleh. Ngan aya nu kieu kan. Orang Jalak Harupat nu karunya mah. Sholat asar heula teu kabagian tiket. Ari sholat lohor ke piraku asar keur nonton bola. Orang Jalak Harupat ameng heula. 5 kilo. Jadi begini. Kalau kita safar, ada sholat kosor. Bukan begini. Kalau ingin kosor, safar. Tak bukan begitu. Kalau kita safar, ada sholat Kosor. Bukan kalau ingin kosor, safar. Bade kamana? Bade amok? Bade naon? Hoyong kosor mas. Seperti begini. Kalau kita masuk masjid, ada sholat tahiyatul masjid. Bukan begini. Kalau ingin sholat tahiyatul masjid, ke masjid. Bukan begitu. Bade ke masjid, bade naon? Hoyong tahiyatul masjid. We keluar deui. Apa masjid tahiyatul masjid di jadi. Begitu. Silakan, ada yang penasaran lagi? Ada, Bapak ini mengenai waktu terlarang, waktu matahari di atas kan sebelum sholat duhur Dan maghrib. Nah itu berapa menit sebelum azan? Ya, bagus. Karena ini kita ada yang kebetulan dia tuh syarat sedang azan dia masih sholat gitu lah. Ya. Itu gimana hukumnya? Ya. Vertikal, horizontal. Waktu sholat yang dilarang ada 3. 1, proses matahari terbit. Ya, proses matahari terbit. Ya. Kalau waktu subuh jam 04.30. Nah, habis waktu subuh teh tambah 80 menit plus 80 menit. Jadi berarti 5. Jadi berapa? Jam 05.50. Betul tidak? 5.50. 5.50. Ya, iya. 5.50. Nah. 5.50 kan? Ya, nah begitu. Nah, waktu yang dilarangnya itu nanti sama ini. 2, waktu sedang manceran. 3, terbenam atau sunset. Ini tegak panas. Menjelang duhur. Bukan menjelang adan, karena adan bisa lebih 5 menit setelah masuk waktu. Ya, duhur apa-apa. Ya, setelah masuk waktu duhur. Nah, berapa lama nih ini proses? Jadi yang tidak boleh sholat itu pas awalnya sedang proses terbit, Allahu Akbar. Proses manceran, Allahu Akbar. Itu yang tidak boleh. Ya. Kalau begini mah, begini. Nah, ini berapa menit?
Kata para ahli, ya saya pernah langsung ngobrol dengan Pak Handoyo. Ya beliau S2 astronomi ITB. Itu sekitar 2-3 menit saja. Oh, 3 menit saja. Karena perjalanan matahari ini per menit ini ratusan kilometer. Ya. Jadi 2 menit menjelang duhur, saya sarankan jangan sholat apapun. Kalau sedang adan, hari adan mah kan sudah matahari sudah tergelincir. Iya. Kalau adan mah kan sudah masuk waktu. Iya. Bapak baru masuk, boleh langsung sholat tahiyatul masjid? Boleh, tapi saran dari saya, mending menjawab adzan dulu. Jawab adzan dulu sampai selesai, kemudian sholat tahiyatul masjid. Menjawab adzan punya pahala, ini pahala. Saya mah langsung sholat, boleh, hanya tidak ada pahala menjawab adzan. Begitu, 2-3 menit saja. Maghrib sama? Jadi, maghrib sama. Misalkan maghrib jam 18:10 menit, berarti lebih 7 menit sampai lebih 8 menit. Nah, jangan. Kalau mau tahiyatul masjid nanti sudah beres adzan saja. Iya. Bapak masuk masjid, sebentar lagi ada, begitu. Sudah tunggu saja adzan dulu. Cuma kalau mau aman 5 menit kan aja lah. Yap. 5 menit kan aja lah. 5 menit apa? Ya kalau mau aman 5 menit. Oh iya. 5 menit. Kalau mau aman 5 menit sebelumnya. Iya. Ya. Bagaimana kalau ada orang 5 menit sebelumnya, misalkan waktu Jumat, persis mau ada 5 menit lagi mau tahiyatul masjid, sudah nggak apa-apa. Nah kalau Jumat itu gimana? Iya sama. Misalkan zuhur sekarang jam berapa ya? Misalkan jam 12.00 lah, misalkan. Ada orang masuk jam 11:55. Iya. Langsung sholat tahiyatul masjidnya agak lama, lalu masuk di proses manceran. Boleh. Yang tidak boleh mah awalnya. Awal. Ada hadis begini. Siapa yang sholat 1 rakaat asar di akhir asar sebelum terbenam matahari, maka ia sudah mendapatkan asar itu. Sholat asar nanti persis 5 menit menjelang maghrib. Allahu Akbar. Kan belum proses sunset. Iya. Belum. Boleh. Sholat rakaat kedua sudah masuk proses sunset. Ya proses sunset ini matahari, ini laut, ini sedang proses begini. Begitu. Kita kan tidak tahu itu dengan ukuran hisab. Kalau di laut mah bisa kelihatan sunsetnya. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau aman jangan, kecuali sholat wajib aja. Iya. Nah, sholat wajib mah sekarang 10 menit menjelang maghrib belum sholat asar. 5 menit menjelang asar, Allahu Akbar. Iya. Tapi kalau sedang proses sunset, wayahna tunggu. Nanti setelah maghrib baru. Itu pun kalau kelupaan. Kalau ngahaja mah, wilujeng. Sholat gitu, kan sholat itu wajib itu berjamaah. Terus sesudah nanti kan ada sholat sunat, suka pindah tempat, itu kan memang Tadi udah dibahas. Dianjurkan bergeser ke depan, kanan, kiri, depan, belakang. Dianjurkan. Kalau tidak ada tempat kan yang lain ikut tempat, kalau dia bukan dia. Ya, mau di masjid, mau di rumah. Itu tidak wajib, tapi dianjurkan. Kalau mau di tempat yang sama, tadi saya kan sudah jelaskan. Kalau mau di tempat yang sama, bagusnya terserang oleh berbicara. Misalkan telepon dulu, nge-SMS, Lirik aja dulu. atau si Jimaning. Sok 2 deh. 2 deh, sok. Sholat yang dijalankan apabila kita masuk kepada bermakmum kalau kita sudah baca Al-Fatihah baru sampai Ar-Rahmanir-Rahim kita masuk, ada yang mengulang, ada yang langsung buat mana kan? Jadi begini maksudnya. Jadi kalau ada seorang masbuk ya namanya, bacaan imam jahar. Kalau bacaan imam sir kan kita tidak tahu, kita baca saja. Ibu masbuk sholat duhur rakaat pertama, tersusul Al-Fatihah, beres.
Kalau sholat jahar, kan tugas kita mendengarkan. Imam sudah baca Fatihah, sudah di Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, ibu baru takbir Allahu Akbar. Apa yang ini dihitung satu rakaat atau tidak? Tidak. Yang paling kuat itu yang mengatakan tidak. Kuat itu. Bukan dari ruku, ya, bukan dari ruku. Ada yang menerangkan siapa yang khusus ruku imam dapat rakaat, itu hadis-hadisnya bermasalah. Ya, bermasalah. Ya. Kan kata Nabi, tidak sah orang yang tidak baca Al-Fatihah, mau imam, mau makmum, mau yang masuk. Kalau orang menyusul ruku dapat rakaat, kan berdirinya pun ini sudah rukun sholat, sudah terlewat. Begitu. Yang paling aman mah tambah saja satu rakaat. Kecuali kalau pas Allahu Akbar, Bismillah, itu sudah masuk. Cuman tambah satu rakaat, tambah satu. Menambahnya itu susah, Ustaz. Kalau ada orang ternyata tidak mau menambah karena pakai fikih yang mengatakan dapat ruku, dapat, ya sudah gitu. Kita tidak bisa memaksa mereka, seperti mereka tidak bisa paksa saya. Silahkan, ini masalah ijtihadiyah. Tidak ada yang berdosa. Yang benar sesuai syariat 2 pahalanya, yang salah kesimpulannya 1 pahalanya. Sah sholat. Jadi perbedaan yang begitu jangan sampai orang Islam terkotak-kotak, ya, hati-hati. Kembalikan ke 212. Kembalikan kepada spirit 212. Terakhir, Ustaz, ini mau nanya, kalau kita pernah baca hadis ya, tapi ini nggak tahu sahih nggak tahu dhaif nih. Jadi jangan setelah sholat salam, jangan meninggalkan tempat untuk berzikir. Jadi itu tuh jangan pindah tempat setelah salam untuk berzikir, karena malaikat rahmat akan mendoakan gitu. Nah itu sahih atau dhaif itu? Saya belum pernah ya mendengar, apalagi membaca yang begitu. Yang ada itu, kalau kita di masjid duduk saja tidak sholat, duduk, apakah mau berzikir atau tidak, selama di masjid itu duduk menunggu waktu sholat, yang lainnya pahalanya sudah pahala sholat. Bapak sudah sholat maghrib, sudah rawatib, tidak kemana-mana di masjid, mau duduk, berjalan, bebersih, selama ada di masjid, pahalanya pahala sholat, dan malaikat mendoakan. 2 doanya, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah orang ini, ya Allah, rahmatilah. Tapi kalau nyambung dari sholat, nah itu yang saya tidak tahu. Sehingga nama baca hadis itu ya. Kalau hadis yang tadi ada, ya duduk di masjid menunggu waktu sholat, ada keutamaan itu. Tapi dengan syarat selama tidak berhadas. Terhitung itu, kalau itu lama hilang keutamaan. Kalau ingin nyambung ke air lagi, wudhu lagi, nyambung. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilafannya. Selamat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan Allah meridhoi semua aktivitas kita. Aku lu qouli hadza wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.